Halo semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan progres mengenai pembangunan aplikasi kami, yaitu aplikasi Kliknik. Sebelum-sebelumnya kita telah membahas bersama mengenai progres demi progres dari pembangunan aplikasi kami ini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Rifki Haikal dengan NIM 11S21002, Archiko Sembiring dengan NIM 11S21011, dan Ella Silaban dengan NIM 11S21050. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai final project kami dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang didosen dan yang diampu oleh Ibu Justisia Natalia Simbolon, Eskom MT. Yang pertama adalah saya akan membahas mengenai deskripsi dari sistem aplikasi kami. Aplikasi kami ini merupakan aplikasi yang beroperasi di ranah medis, khususnya klinik. Setiap klinik yang terdaftar secara resmi dan memiliki izin dapat mendaftarkan jasanya ke aplikasi ini, dan juga dapat mendaftarkan staf-staf yang bekerja di klinik tersebut. Selain untuk klinik, masyarakat umum juga mendaftarkan diri di aplikasi ini sebagai pasien apabila hendak berkunjung ke klinik dan melakukan pengobatan. Aplikasi ini akan menampilkan data stok obat, menampilkan setiap log pasien yang masuk dan keluar, dengan jadwal-jadwal yang tertera. Admin akan mengelola setiap log tersebut dengan melakukan pengecekan pembaharuan data secara rutin. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah akses bagi pasien yang ingin memesan atau mencari obat yang dia butuhkan, menentukan jadwal berobat tanpa menunggu antrian, dan juga mempermudah pihak klinik untuk mengelola data obat dan pasien. Fungsi-fungsi utama dari aplikasi Kliknik yaitu yang pertama adalah memiliki fungsi autentikasi, memiliki fungsi data pasien, memiliki fungsi data obat, dan memiliki fungsi request. Yang pertama kita bahas adalah fungsi autentikasi. Fungsi autentikasi ini memiliki 4 fungsi di dalamnya. Yang pertama adalah fungsi daftar, merupakan fungsi yang digunakan oleh user untuk mendaftarkan akun mereka pada aplikasi, sehingga user memiliki akses untuk masuk ke dalam aplikasi dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang diminta. Yang kedua, fungsi masuk, merupakan fungsi yang digunakan user untuk masuk ke dalam aplikasi Kliknik, sehingga sistem dapat mengetahui role yang masuk tersebut apakah pasien atau sebagai pihak klinik atau staff. Yang ketiga adalah fungsi keluar. Fungsi keluar merupakan fungsi yang digunakan oleh user untuk mengeluarkan akun dari aplikasi Kliknik atau yang biasa kita sebut dengan logout. Yang keempat, fungsi perbaharui atau update. Merupakan fungsi yang digunakan pengguna untuk memperbaharui data dari akun pengguna. Melalui fungsi ini, pengguna dapat memperbaharui nama, username, password dengan memverifikasi pengguna terlebih dahulu dengan password. Selanjutnya adalah fungsi data pasien. Fungsi menampilkan data pasien ini, dia terdapat 4 fungsi lainnya di dalamnya. Merupakan yang pertama, fungsi menampilkan data pasien. Fungsi untuk menampilkan data-data pasien yang terdaftar di klinik tersebut, di mana data-data tersebut terlebih dahulu sudah didaftarkan di dalam database klinik tersebut. Selanjutnya, fungsi menambah data pasien. Merupakan fungsi untuk menambahkan pasien baru ke dalam database klinik, beserta atribut-atribut pasien yang diisikan oleh dokter. Dan fungsi ini hanya dapat diakses oleh dokter yang terdaftar. Fungsi ini akan terlebih dahulu memeriksa database dan obat yang tersedia. Yang ketiga adalah fungsi menghapus data pasien. Merupakan fungsi untuk menghapus data pasien yang terdaftar dalam database klinik. Fungsi ini hanya dapat diakses oleh dokter maupun sebagai user. Yang keempat adalah fungsi memperbaharui data pasien. Merupakan fungsi untuk memperbaharui data pasien yang sudah terdaftar dalam database klinik tersebut. Fungsi ini akan memperbaharui setiap atribut-atribut yang terdefinisi dalam database tersebut. Jadi fungsi keempat ini digunakan untuk mengupdate data dari pasien.
Selanjutnya adalah fungsi ketiga dari fungsi-fungsi utama tersebut, yaitu fungsi data obat. Terdapat 4 fungsi di dalamnya. Yang pertama, fungsi menampilkan data obat. Merupakan fungsi untuk menampilkan data-data obat yang terdaftar di klinik tersebut, di mana data-data tersebut terlebih dahulu sudah terdaftar di dalam database klinik. Fungsi menambahkan data obat. Merupakan fungsi untuk menambahkan data obat baru ke dalam database klinik, beserta atribut-atribut obat yang diisikan oleh apoteker. Fungsi ini hanya dapat diakses oleh apoteker yang terdaftar. Yang ketiga, fungsi menghapus data obat. Merupakan fungsi untuk menghapus data stok obat yang terdaftar dalam database klinik. Fungsi ini hanya dapat diakses oleh apoteker yang terdaftar sebagai user. Fungsi memperbaharui data obat. Merupakan fungsi untuk memperbaharui data obat yang sudah terdaftar dalam database klinik tersebut, di mana fungsi ini akan memperbaharui setiap atribut-atribut stok obat yang terdefinisi dalam database klinik tersebut. Yang selanjutnya adalah fungsi request. Fungsi request memiliki 2 fungsi di dalamnya. Yang pertama, fungsi mengajukan pengobatan. Merupakan fungsi untuk mengirimkan form sebuah pengajuan oleh pasien yang terdaftar sebagai user kepada klinik. Data yang diajukan nantinya akan dimasukkan ke dalam database klinik. Fungsi menyetujui pengajuan pengobatan. Merupakan fungsi yang dapat diakses oleh dokter untuk menyetujui pengajuan yang dilakukan oleh pasien, yang kemudian data dari pasien akan diperbaharui secara otomatis pada database. Selanjutnya, kelompok dan karakteristik pengguna. Yaitu ada yang pertama, role pertama adalah sebagai admin. Deskripsi dari admin yaitu admin dapat mengakses semua fungsi pada sistem baik create, read, update, delete, dan semua entitas yang terdaftar baik dalam aplikasi maupun database. Role-nya sebagai admin. Dengan prasyarat, admin harus masuk ke dalam sistem. Tugas-tugas dari admin yaitu yang pertama, mengawasi semua rangkaian aktivitas dalam aplikasi, termasuk menemukan apabila terdapat kekurangan pada sistem. Yang kedua, mengambil alih fungsi dari setiap role lain apabila terjadi kesalahan atau terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan aplikasi. Yang ketiga, berhak mengelola setiap aktivitas user yang terdaftar, termasuk memberhentikan dan mengambil alih kendali dari user lainnya. Pengguna selanjutnya adalah pasien. Deskripsi pasien. Pasien dapat melihat data obat dan data pasien, dan juga dapat mengakses fungsi untuk melakukan pengajuan pengobatan kepada klinik. Role-nya sebagai pasien. Prasyarat, pasien harus terdaftar dalam sistem dan memiliki NIK. Deskripsi tugas yang pertama, memperbaharui profil data user. Yang kedua, mengakses halaman data pasien dan melihat data-data pasien yang terdaftar dalam klinik tersebut. Mengakses halaman data obat dan melihat-lihat data obat yang terdaftar dalam klinik tersebut. Yang keempat, mengakses halaman pengajuan pengobatan dan melakukan pengajuan kepada klinik. Role selanjutnya adalah dokter. Deskripsi dokter. Dokter dapat melihat data obat dan data pasien, dan juga dapat mengakses fungsi untuk mengelola data pasien seperti menambahkan, memperbaharui, dan menghapus data pasien. Dengan prasyarat, dokter harus terdaftar dalam sistem dan terdaftar sebagai dokter dalam klinik tersebut. Deskripsi tugas. Yang pertama, memperbaharui profil data user. Yang kedua, mengakses halaman data pasien dan melihat-lihat data pasien yang terdaftar dalam klinik tersebut. Mengakses halaman data obat dan melihat-lihat data-data obat yang terdaftar dalam klinik tersebut. Mengakses fungsi untuk menambahkan data pasien. Mengakses fungsi untuk memperbaharui data pasien. Mengakses fungsi untuk menghapus data pasien. Dan mengakses fungsi untuk menyetujui pengajuan pengobatan oleh pasien. Selanjutnya adalah apoteker. Deskripsi apoteker. Apoteker dapat melihat data obat dan data pasien,
dan juga dapat mengakses fungsi untuk mengelola data obat seperti menambahkan, memperbaharui, dan menghapus data pasien. Role sebagai apoteker atau farmasi. Dengan prasyarat, apoteker harus terdaftar dalam sistem dan terdaftar sebagai apoteker dalam klinik tersebut. Deskripsi tugas, memperbaharui profil data user, mengakses halaman data pasien dan melihat data-data pasien yang terdaftar dalam klinik tersebut, mengakses halaman data obat dan melihat data obat yang terdaftar dalam klinik tersebut, mengakses fungsi menambahkan data obat, mengakses fungsi memperbaharui data obat, dan mengakses fungsi menghapus data obat. Selanjutnya adalah batasan desain dan implementasi. Berikut dijelaskan secara rinci batasan sistem ini, yaitu yang pertama, aplikasi ini hanya berfungsi sebatas untuk mencatat data-data pasien dan obat-obatan yang berlangsung di dalam sebuah klinik. Yang kedua, aplikasi ini belum memiliki konektivitas dan API dengan sistem lainnya seperti email, sehingga terdapat beberapa fitur yang belum terwujud dengan baik, seperti autentikasi 2 langkah, fitur lupa password, dan koneksivitas dengan email. Aplikasi ini hanya untuk database lokal saja, seperti dalam satu klinik atau klinik dalam satu daerah, belum dapat menggunakan secara server yang luas. Asumsi dan kebergantungan. Asumsi dan kebergantungan yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut. Aplikasi yang terdaftar dalam aplikasi merupakan aplikasi yang sudah memiliki izin resmi. Dokter yang terdaftar dalam sistem adalah dokter yang bekerja dalam klinik dan merupakan dokter resmi yang memiliki gelar doktor atau sarjana kedokteran. Apoteker yang terdaftar dalam sistem adalah apoteker yang bekerja dalam klinik dan merupakan apoteker resmi dan memiliki gelar apoteker atau sarjana farmasi. Pasien terdaftar dalam sistem klinik adalah pasien yang berdomisili di sekitaran daerah klinik yang memungkinkan pasien untuk datang ke klinik. Dokter hanya menyetujui atau tidak merespon pengajuan pengobatan yang dilakukan oleh pasien, sehingga status hanya antara request ataupun approve. Data pasien yang ditambahkan oleh dokter merupakan pasien yang sudah berkunjung langsung ke klinik dan melakukan pengobatan, namun tidak melakukan pengajuan sebelumnya melalui aplikasi atau tidak memiliki akun sebelumnya. Dokter dan apoteker tidak dapat melakukan pengajuan pengobatan terhadap dokter lainnya. Jika ingin melakukan pengajuan, maka harus terdaftar sebagai pasien. Klinik yang mendaftarkan dirinya ke dalam aplikasi ini sudah memiliki database klinik sendiri yaitu lokal. Penjelasan kode program. Selanjutnya, kita akan bahas query-nya di sini. Dalam sistem kami ini, kami memiliki database yang berisi 5 package. Package tersebut berisi data dari package-package masing-masing. Yang pertama adalah aset. Package aset berisi media-media pendukung dari aplikasi kami. Yang kedua yaitu package main. Package main di dalamnya terdapat main class di dalam klinik. Nah, main class-nya ini berupa klinik dengan main metodenya yaitu public static void main. Main metodenya ini berfungsi untuk memanggil instansi dari kelas login. Karena tampilan pertama pada saat aplikasi dijalankan adalah menampilkan window untuk login, yaitu dengan argumen parameter login 1 equal new login. Selanjutnya, di sini ada class connection DB, yaitu berfungsi untuk mengkoneksikan program ini ke dalam database menggunakan MySQL connector. Di sini terdapat atribut-atribut yaitu berupa driver, URL, connection, statement, dan result set, password, dan user. Metode connect to database digunakan untuk memanggil database apabila kita ingin menjalankan query di dalam kelas-kelas yang kita pakai. Metode ini digunakan untuk menghubungkan ke dalam database. Di dalamnya juga terdapat try and catch.
Try and catch ini digunakan untuk mengkoneksikan database ke driver manager.getConnection dengan argumen URL, user, dan passwordnya yang telah kita daftarkan terlebih dahulu dalam data SQL kita. Seperti kita lihat di sini, database kita. Nah, dari sini kita dapat melihat query database dari sistem ini, di mana terdapat 3 tabel, yaitu tabel user, tabel pasien, dan tabel medicine. Tabel user digunakan untuk menyimpan data akun-akun yang terdaftar. Yang kedua, tabel pasien digunakan untuk menyimpan data-data dari pasien. Yang ketiga, data medicine digunakan untuk menyimpan data-data obat. Fungsi utama dari aplikasi ini yaitu digunakan untuk penjurnalan data pasien dan data obat secara sistematis agar mempermudah kerja dari staf klinik. Lalu di bawah ini terdapat query-query yang digunakan untuk menginsert, mendelete, mengupdate tabel-tabel tersebut. Kemudian kita kembali lagi ke program kita. Selanjutnya di sini kita memiliki yang namanya class error message. Nah, kita lihat di sini bahwa class error message berfungsi untuk menyimpan data-data apabila yang diinput oleh user tidak sesuai atau error. Jadi ketika user salah menginput perintah yang diminta, maka akan mengeluarkan form berupa pesan. Nah, maka kelas ini akan memanggil pesan dari error tersebut. Kemudian selanjutnya di sini ada package object. Kita di sini ada package object. Package object ini berisi dari 3 kelas, medicine, pasien, dan user. Seperti yang kita lihat di sini, yang pertama adalah package medicine. Nah, kita lihat di sini user. Jadi query ini akan berisi data-data dari yang login berupa pasien dan juga data-data obat, di mana setiap kelasnya terdapat atribut-atribut yang berupa string, di mana setiap atribut tersebut memiliki setter dan getternya masing-masing. Kemudian terdapat package main page. Nah, kita lihat di sini package main page berisi 4 page. Yang pertama, page login, page medicine, page pasien, dan page register. Pada page login, di sini kita lihat page login terdapat text label berupa username. Di bawahnya terdapat text label, di mana text label tersebut sistem meminta kepada user untuk menuliskan username dari user. Kemudian di bawahnya ada text label berupa password, di mana di bawahnya text field tersebut meminta user untuk memasukkan password. Kita lihat di sini. Nah, di dalamnya terdapat deklarasi untuk connection-nya. Untuk memanggil class connection yang kita buat tadi di dalam connection DB. Selanjutnya, kemudian ada method verification di sini yang berfungsi untuk menyimpan data verifikasi dari login user. Metode ini memastikan bahwa text field tersebut telah terisi. Apabila kosong, metode ini akan memanggil pesan, yaitu lengkapi isian ini terlebih dahulu. Lengkapi isian ini terlebih dahulu. Lalu, apabila telah berisi, maka dia akan menjalankan query dengan mengambil select user
ID, name. Dari role from user. Jadi program akan mengambil data-data dari database user yang kita buat sebelumnya. Setelah kita jalankan, selanjutnya adalah hasilnya akan dimasukkan ke result set. Nah, jika sudah terisi, maka kita akan jalankan dengan menggunakan conditional rs.next. Di setiap resultnya nanti akan memastikan bahwa akun yang telah kita daftar sebelumnya sama dengan apa yang kita loginkan dan telah terdaftar secara equal. Jika ada yang sama, maka data tersebut terverifikasi benar. Kemudian menginstansi sebuah objek user dengan nama login, data login di sini. Kita lihat dengan nama data login. Lalu kita set dari data yang sudah diset. Lalu kita akan memanggil instruksi untuk membuka pasien page. Di sini. Nah, sehingga program akan berpindah ke pasien page. Kita menggunakan argumen parameter berupa data login, sehingga nanti program akan memverifikasi user masuk sebagai row apa. Karena di sini kita membuat page patient, yang dimana button tambah dan hapus data hanya dapat diakses oleh dokter. Kemudian kita mengapply verifikasi tadi pada komponen button masuk. Pada komponen button masuk yang ini. Nanti apakah username dan password benar akan terverifikasi pada button masuk. Jika salah akan muncul pesan. Selanjutnya, di sini kita lihat ada text label belum punya akun, daftar di sini. Apabila kita klik text label ini, maka kita akan diarahkan kepada yang namanya page register. Nah, beginilah tampilan dari page register. Di mana di register dalamnya tak jauh beda dengan page login tadi. Di mana query yang digunakan juga tak jauh beda. Kita lihat di sini. Adanya juga verifikasi dan lain sebagainya. Hasilnya juga kita masukkan ke dalam result set. Hasilnya juga kita masukkan ke dalam result set. Kemudian setiap result set itu akan kita cek. Jika terisi dan benar, maka dia true. Jika salah, maka akan muncul pesan. Page selanjutnya di sini adalah page pasien. Nah, di page pasien ini adalah salah satu page utama kita ya. Di sini kita definisikan data login kita dengan memanggil kelas berupa argumen yang dimasukkan, yaitu data login dan tipe user. Lalu didefinisikan sebagai objek. Di dalam konstruktor kelas ini terdapat method show table yang digunakan untuk menampilkan tabel data pasien. Alasan kita buat di dalam konstruktor ini adalah agar dia selalu terupdate secara otomatis. Dan kita lihat di sini ada tabel pasien get column. Ini merupakan ukuran dari tabel-tabel kita. Kemudian di sini terdapat conditional if dan else. Apabila pasien nick kita tuliskan, maka nanti akan muncul dalam table. Kemudian di sini kita buat sebuah yang namanya search data sebagai tabel untuk pencarian.
Di sini kita cari berdasarkan beberapa golongan pasien, yaitu kita dapat mencari pasien berdasarkan nicknya, berdasarkan namanya, berdasarkan waktu, diagnosa, obat, dokter, dan statusnya. Nanti hal tersebut kita dapat tulis di dalam text field dari search data dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah medicine page. Di dalam medicine page ini bentuknya tak jauh beda dengan pasien page tadi. Di sini kita lihat package-nya berupa main page dengan memanggil medicine page berdasarkan tipe dari user, tipe login dari user, data loginnya. Di sini juga kita lihat terdapat show table dengan menggunakan try and catch di dalamnya, yang digunakan untuk nanti kita akan masukkan ke dalam database kita. Di sini juga kita memiliki text field berupa search data di dalamnya, dan apabila kita mencari obat berdasarkan registernya, berdasarkan namanya, berdasarkan tipenya, berdasarkan datanya atau tanggal, dan juga apoteker yang mengapprove obat tersebut. Jadi search data ini digunakan untuk mempermudah pencarian. Selanjutnya di sini juga di dalam medicine page juga kita buat try and catch-nya untuk dimasukkan ke dalam database-nya dengan select from medicine dan lain sebagainya. Selanjutnya ada extend page. Di dalam extend page ini kita memiliki 8 tampilan page ya, atau formnya, seperti add medicine, add pasien, delete medicine, delete pasien, edit profile, request, update medicine, dan juga pasien. Nah, kita lihat di sini pada tampilan add medicine kita buat form, yaitu dengan text label, nomor register obat. Jadi di sini apoteker hanya apoteker yang dapat menggunakan add medicine ini, karena apotekerlah yang berhak untuk menambah maupun menghapuskan data obat. Di sini apoteker diminta untuk memasukkan register dari obat, nomor register dari obat, nama obatnya, tipe obatnya, dan tanggal ditambahkan. Kemudian nanti apoteker akan mengklik tanda tambah, kemudian merefresh untuk menampilkan data obat pada tabel. Kemudian nanti ini action ini akan tersimpan di dalam database kita. Kemudian add pasien. Nah, pada form add pasien ini hanya dapat diakses oleh dokter, karena dokterlah yang berhak untuk melakukan pengelolaan terhadap pasien. Jadi di sini dokter diminta untuk memasukkan NIK dari pasien, nama pasien, diagnosa penyakit pasien, penanganan obat pasien, dan tanggal periksa pasien. Nah, jadi ketika semua telah terisi oleh dokter, kemudian dimasukkan dan ditambahkan, maka akan terupdate di dalam database kita. Kemudian selanjutnya adalah delete medicine, yang hanya dapat diakses oleh apoteker. Di sini cara menggunakannya adalah kita mengklik salah satu dari obat yang ingin kita hapus, kemudian kita masukkan registernya, nama obatnya, dan tipe obatnya. Kemudian kita dapat menambahkan tanggal. Setelah sesuai dengan data dari tabel yang kita lihat, kita ingin hapus, maka kita akan klik button hapus, kemudian kita refresh. Setelah kita refresh, maka data yang tersebut yang kita ingin hapus akan hilang. Selanjutnya delete pasien.
sama dengan delete obat tadi, kita masukkan sesuai dengan perintah yang diminta. Kemudian kita klik apakah sesuai dengan tabel data dari pasien yang ingin kita hapus. Terus kita hapus dan kita refresh, maka tampilan akan hilang. Kita di sini menggunakan conditional if. Selanjutnya, edit profile. Dalam edit profile ini, kita lihat paketnya paketnya adalah extend page, di mana kita juga memasukkan hasilnya ke dalam result set dan dikoneksikan kepada connection DB. Nah, di sini kita lihat bahwa update profilnya menggunakan conditional if, yang dimana apabila user kita telah masukkan text fieldnya telah terisi, maka nanti program akan mengecek pembaruan data tersebut dengan kita masukkan ke dalam query atau database kita, yaitu update user set name. Selanjutnya, request pengobatan. Request pengobatan ini nanti kita akan buat dia hanya dapat diakses oleh pasien. Nah, di sini kita lihat public class-nya memanggil user dengan tipe data login. Nanti kita tipe data login ini karena yang digunakan, yang dapat mengakses hanya pasien, dimana nanti kita buat kelasnya yaitu add data dengan memasukkan ke dalam database kita dengan argumen yaitu insert into pasien, dengan memasukkan NIK nama, tanggal, dan diagnosa penyakit pasien. Update medicine, dimana di sini kita sama dengan tadi, kita extend menggunakan Java Swing dan private static user dan private static medicine. Dengan hasilnya kita result kepada set. Di sini kita lihat update medicine itu memanggil user dengan tipe data login dengan medicine dan data medicine-nya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah update pasien. Nah, di sini kita lihat di update pasien tak jauh beda dengan update yang sebelumnya, update medicine. Kita menggunakan argumen yang sama dengan memasukkan ke database yang berbeda, yaitu ke dalam database pasien yang tadi kita masukkan ke dalam database medicine. Kembali ke PowerPoint. Setelah kita membahas mengenai penjelasan kode program, selanjutnya adalah kita demo aplikasi. Di sini kita akan mencoba untuk menjalankan aplikasi kita. Yaitu aplikasi ClickNick. Yang pertama kita di sini adalah frame dari login. Nah, kita butuhkan untuk mempunyai akun terlebih dahulu. Maka kita masuk dengan mendaftarkan akun kita. Karena di sini kita akan mencoba berbagai macam dari posisi, yaitu pasien, dokter, dan apoteker, maka saya akan masuk sebagai admin. Dimana tadi kita ketahui di awal bahwa admin dapat mengelola berbagai role di sini. Nah, kita lihat di sini ada tampilannya.
ada 3 bagian di sini, yaitu ada bagian profile, bagian menu, dan bagian tabel. Dimana apabila kita mengklik menu di sini, maka akan tertampil di dalam tabel kita. Nah, seperti itu. Jadi kita akan mencoba untuk menambahkan data obat terlebih dahulu, karena apabila kita ingin memasukkan data pasien, di sini kita dibutuhkan untuk memasukkan data obat. Apabila obat yang kita masukkan tidak terdaftar terlebih dahulu, maka nanti akan muncul pesan obat tidak tersedia. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kita akan memasukkan data obatnya terlebih dahulu. Contoh kita sebagai apoteker di sini, kita akan memasukkan data obat dengan nomor registrasi acak, yaitu G50, dengan nama obat semisal Milanta, dengan tipe obat sirup, dan tanggal ditambahkan tanggal hari ini. Maka akan muncul pesan yaitu obat berhasil ditambahkan. Silahkan refresh. Kita refresh. Kemudian kita cari di sini Milanta. Maka obat yang barusan kita tambahkan sudah tersedia dengan apoteker sebagai admin. Setelah obat kita masukkan, maka di sini kita akan coba untuk menambahkan pasien. Coba dengan NIM saya, dengan menggunakan nama saya. Misalnya diagnosa penyakit yang dialami adalah sakit perut. Maka obat yang di request adalah Milanta dengan tanggal periksa adalah hari ini. Jika pasien datanya cocok dan obatnya tersedia, maka akan muncul pesan pasien berhasil ditambahkan, silahkan refresh. Maka kita refresh. Nah, Rifki telah masuk ke dalam data pasien baru. Kemudian di sini kita akan coba untuk mengupdate data pasien Rifki. Kemudian kita di sini mengganti obatnya, misalnya ini nggak cocok, kita ganti jadi OBH kombi. Contohnya dia udah nggak sakit perut lagi, sakit batuk. Kemudian kita update, obatnya telah tersedia. Kemudian kita refresh. Nah, di sini kita lihat bahwa data Rifki tadi telah terganti, yaitu batuk dan OBH kombi obatnya. Dan dokter telah terganti menjadi admin. Statusnya di approve. Kemudian selanjutnya adalah kita memperbarui data obat. Kita contohkan ya. Kita update data obat. Misal di sini Proma. Karena Proma ada 2, jadi ini kita ganti. Kita update. Seperti ini cara mengupdate-nya. Kita ganti nama obatnya. Semisal nama obatnya adalah obat betadine. Nah, kita update. Maka data obat telah terperbarui. Karena di sini harus kita refresh. Maka kita lihat pada rek 133 telah terganti menjadi obat betadine. Kemudian kita coba sebagai pasien. Karena hanya pasien yang dapat merequest pengobatan ini dan admin. Di sini kita coba, kita sebagai pasien yang sakit mencoba untuk merequest pengobatan. Kita di sini kita tulis nick kita, misalnya dengan nama admin. Kemudian keluhan kita sesak nafas dengan tanggal periksa hari ini. Kemudian kita request.
Nah, setelah kita request pengobatan, maka di sini di data pasien akan tampil status bahwa kita merequest, namun belum di approve oleh dokter. Kemudian di sini akan kita coba untuk kita approve. Kita sebagai admin juga bisa sebagai dokter. Nah, di sini kita tahu bahwa si pasien kita ini sedang mengalami gejala sesak napas. Maka kita contohkan, kita akan memberi dia obat yaitu berupa Baygon. Nah, karena Baygon telah tersedia, maka kita ganti di sini. Kita set penanganan obatnya sebagai Baygon. Dan update. Nah, akan muncul pesan berhasil diperbaharui sikan refresh. Kemudian kita refresh, maka status sudah tertampil bahwa si pasien telah di-approve oleh dokter dengan obat Baygon. Kemudian di sini kita coba fitur selanjutnya adalah update profil yang terakhir. Kita ganti namanya sebagai Gerald dengan username Gerald dan password baru, password lama. Password lama adalah password yang pertama kita masukkan sebelum diganti. Kemudian data berhasil dibaharui dan masuk. Kita tulis pada page login, kemudian password kita yang telah kita perbarui juga. Nah, maka apabila kita telah mengupdate profil kita, maka di sini akan tertampil Halo Gerald seperti yang kita udah update dan dengan role kita sebagai admin. Fitur selanjutnya adalah fitur pencarian. Tadi kita coba. Mungkin kita menghapus. Kita coba menghapus dari fitur kita ini. Contohnya kita ingin menghapus si admin yang sakit sesak napas tadi. Kita masukkan nicknya. Kemudian namanya kita cari. Nah, sudah tersedia. Dan datanya tersebut cocok seperti yang ingin kita hapus yang paling bawah. Kemudian kita hapus. Silahkan refresh. Kita refresh. Admin telah dihapus dari data tabel pasien. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Saya ingin menyebutkan logo kami. Moto dari aplikasi kami yaitu tinggal klik langsung sehat, klik aja. Thank you.